Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Riya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
بك يوم الجمعة الأنصت والإمام يخطب فتغوط أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah Hayya 'alas shalah Hayya 'alal falah Hayya 'alal falah. Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli sallim ala habibina qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah 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 faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah agar kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah agar kita dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari dunia ini sampai besok yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, kita meningkatkan ketakwaan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa sampai sekarang ini masih
ditetapkan iman dan Islam kita di dalam dada ini. Dan nikmat-nikmat lainnya, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat diberi keluarga yang bahagia, nikmat diberi anak yang soleh soleha, nikmat diberi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan nikmat diberi barokah umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, berkaitan dengan umur, setiap kita, setiap jiwa pasti ada batasnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Kullu nafsin, setiap jiwa, setiap yang bernyawa, dha'iqat, berproses, al-maut, menuju kepada kematiannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa, setiap yang bernyawa berproses menuju kepada kematiannya. Tsumma ilaina turja'un, kemudian setelah sampai pada ajalnya, ilaina turja'un, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap jiwa pasti mati, karena kematian itu adalah kepastian. Kematian itu pasti, ma'asyiral muslimin. Namun kita dimasukkan ke dalam surga atau kita dimasukkan ke dalam neraka, itulah pilihan kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti berproses menuju kematian. Tapi kita tidak usah khawatir, ma'asyiral muslimin. Kalau kita seorang yang beriman, kita termasuk umatnya kanjeng Nabi Muhammad, kita termasuk umatnya Rasulullah Muhammad SAW, diberi kunci agar kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dawuhnya Rasulullah Muhammad SAW? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku, semua umatku, yadkhulunal jannah, akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Lantas kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man ya'ba ya Rasulullah? Ya Rasulullah, siapa yang tidak mau dimasukkan ke dalam surga Allah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, bersabda Rasulullah Muhammad SAW, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Siapa orang yang taat kepadaku, taat kepada Rasulullah SAW, dakhalal jannah, dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila sebaliknya, ma'asyiral muslimin, man asani faqad aba, siapa yang ingkar, siapa yang durhaka kepada Rasulullah, faqad aba, maka sungguh-sungguh orang itu tidak mau dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, semoga kita termasuk umatnya Rasulullah Muhammad SAW yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah, sehingga dijamin oleh Allah dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada 3 hal yang harus kita taati, yang harus kita patuhi dari sabda Rasulullah Muhammad SAW, agar kita dimasukkan ke dalam surga Allah dengan mudah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW, man faraqar ruhul jasad wa huwa bari'un min thalathin dakhalal jannah. Man faraqar ruhul jasad, apabila seseorang telah terpisah antara ruh dan jasadnya, alias meninggal dunia, wa huwa bari'un, kemudian dia terbebas, min thalathin, dari 3 hal, dakhalal jannah, maka dia dapat jaminan
dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus terbebas dari min kibri, dari minal kibir, dari sifat sombong. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, kita harus terbebas dari wal hululi dan pengkhianat. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin, kita harus terbebas dari wadaini. Kita harus terbebas dari hutang. Kalau kita ingin dijamin masuk surga oleh Allah, kita kalau ingin dimasukkan surga, dijamin surga oleh Rasulullah, kita harus terbebas dari tiga hal tersebut. Yang pertama, kita harus terbebas dari sifat sombong, min kibrin. Kita harus terbebas dari sifat sombong, ma'asyiral muslimin. Apa yang harus kita sombongkan? Kenapa kita harus sombong, ma'asyiral muslimin? Kita hidup hanya sementara. Masa kita untuk dibuat sombong-sombongan hidup ini? Banyak cerita-cerita dari orang-orang terdahulu, dari para raja-raja. Ada tiga hal secara umum yang menyebabkan orang itu punyai sifat sombong. Yang pertama, karena faktor kekuasaannya. Faktor kekuasaannya, kadang orang bisa berbuat sombong, seperti dilambangkan oleh Fir'aun. Fir'aun sombong, ma'asyiral muslimin, dikarenakan kekuasaannya. Namun kesombongannya Fir'aun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, kadang orang sombong karena harta kekayaannya, dilambangkan Qarun. Qarun juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin, orang sombong karena keilmuannya, orang sombong karena kepintarannya, orang sombong karena kecerdasannya, dilambangkan oleh kaum Thamud, kaum Ad, juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, kita jauhi sifat-sifat sombong. Andaikan kita ada satu titik sifat sombong di dalam hati kita, kita tidak layak untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibri. Tidak akan masuk surga siapa orang yang di dalam hatinya terdapat setitik, terdapat sedarroh, seatom rasa sifat sombong, ma'asyiral muslimin. Tidak layak masuk surganya Allah apabila di dalam hati kita terdapat setitik sifat sombong. Oleh sebab itu, kalau kita ingin dijamin masuk surganya Allah, kita jauhi sifat sombong, ma'asyiral muslimin. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, kita harus terhindar dari sifat hulul, sifat-sifat pengkhianat. Sifat-sifat pengkhianat hal ini identik dengan harta, yaitu korupsi. Baik itu informal, organisasi informal maupun formal. Jauhi sifat-sifat hulul, jauhi sifat-sifat korup di dalam kehidupan kita. Karena diperingatkan oleh Rasulullah SAW, la tahullu, janganlah kalian mempunyai sifat hulul, jauhilah sifat hulul, fa innal hulula narun. Maka sesungguhnya sifat hulul itu mengantarkan kepada neraka, wa arun, mengantarkan kita kepada kehinaan, ala ashabihi, bagi pelaku-pelaku hulul, bagi pelaku-pelaku korupsi di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, agar kita dimasukkan surga oleh Allah, kita harus terhindar dari sifat yang ketiga, wadaini. Kita harus terhindar dari hutang. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seseorang yang sudah meninggal dunia terhalang dari masuk surganya Allah dikarenakan bidainihi, karena hutangnya. Hatta yuqda anhu, sampai hutangnya terlunaskan atas nama dirinya. Ma'asyiral muslimin, diceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, pernah suatu ketika ada sahabat meninggal dunia, kemudian sahabat itu dimandikan jenazahnya, kemudian dikafani, kemudian diberi wewangian, kemudian diletakkan di tempat yang baik,
sambil menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mensolati. Selang beberapa waktu Rasulullah pun datang untuk mensolati. Namun apa yang disampaikan Rasulullah kepada Jabir? Ya Jabir, apakah si mayit ini masih mempunyai tanggungan hutang? Naam ya Rasulullah. Berapa? 2 dinar ya Rasulullah. Lantas apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah tidak jadi untuk mensolati si mayit karena si mayit masih mempunyai tanggungan hutang masyarakat muslimin. Namun ada sahabat yang gagah, langsung beliaunya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hutangnya si mayit saya yang tanggung ya Rasulullah. Siapakah pemuda ini? Yaitu Qatadah. Lantas Rasulullah SAW bertanya, betul ya Qatadah, engkau yang akan membayarkan hutangnya si mayit ini? Naam ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah, saya yang akan membayar hutangnya si mayit ini. Lantas Rasulullah menjadi imam untuk mensolati si mayit. Keesokan harinya masyarakat muslimin, Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Qatadah ini. Ya Qatadah, apakah hutang si mayit sudah engkau bayarkan? Belum ya Rasulullah. Pantesan kulitnya si mayit nyinyir, terkena hawa panas dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat dibayar ya Qatadah. Baik ya Rasulullah. Keesokan harinya ketemu lagi Rasulullah SAW dengan Abu Qatadah. Kemudian beliau bertanya lagi kepada Abu Qatadah, ya Abu Qatadah, apakah sudah engkau bayarkan hutangnya si mayit? Naam ya Rasulullah, saya sudah bayarkan hutangnya si mayit. Pantesan si mayit ditampakkan kulitnya halus, kulitnya mulus dan harum, petanda di alam kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan raudhah, taman-taman surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus terbebas dari hutang sebelum kematian kita. Bahkan ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yughfira li syahidi kullu dhanbi illa dain. Akan dimaghfirah, akan dimaafkan, akan dimaafkan, akan diampuni seluruh dosa-dosa orang yang mati syahid illa daini, kecuali hutang. Sangat berat ma'asyiral muslimin. Jangan kita anggap sepele kalau kita masih mempunyai hutang. Bahkan Rasulullah SAW bersumpah yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Jahsin radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersumpah ma'asyiral muslimin, walladzi nafsi biyadih, demi yang menggenggam jiwaku, demi yang jiwaku ada di genggamannya Allah. Lau anna rajulan, seandainya ada seorang laki-laki utiltu, meninggal dunia fi sabilillah, dalam peperangan menegakkan agama Allah, berarti mati syahid ma'asyiral muslimin. Tsumma uhyiya, kemudian dihidupkan lagi. Tsumma qutila, kemudian meninggal lagi. Tsumma uhyiya, kemudian dihidupkan lagi. Tsumma qutila, kemudian meninggal lagi. Wa alaihi dainun, namun dia masih punya tanggungan hutang, ma dakhal, tidak akan dimasukkan ke dalam al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta yubda an hudainuhu, sampai terbayar hutangnya atas nama dirinya. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin dimasukkan surga, kalau kita ingin dijamin masuk surga oleh Allah, oleh Rasulullah, kita harus taat kepada Rasulullah. Karena taat kita kepada Rasulullah sama halnya kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayyuti'ir rasulah, barang siapa yang taat kepada Rasulullah, faqad, atau Allah, maka sungguh-sungguh dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar, terbebas dari 3 hal. Yang pertama adalah kibir, yaitu sifat sombong. Yang kedua adalah gulul, dari sifat pengkhianat. Dan yang ketiga dari hutang, dainun, yaitu hutang. Semoga kita oleh Allah ditakdirkan
diwafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, terhindar dari 3 hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. La ilaha lil firdausi ahla wa la huwa 'ala nabil jahil. Fa habli taubatan wa fir dhunubi wa innaka ghafirud dhanbil dhimi. Ilahi la lil firdausi ولا هو على النار الجحيم. وهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا هو على النار الجحيم. وهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta,
menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.